Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita membuat sebuah permainan yang bernama Spot the Difference atau temukan perbedaan pada gambar. Ya, di sini misalnya kita memiliki dua gambar ya. Tapi kita harus mencari nih perbedaannya di mana. Nah, dengan bantuan menggunakan program Python kita, maka kita akan bisa tahu dengan cepat di mana saja letak perbedaan pada dua gambar ini. Begitu. Jadi nanti gambar yang terdeteksi itu akan berwarna merah ya, seperti ini. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Di sini kita hanya perlu menggunakan dua modul. Tapi modul ini kita perlu install ya. Jadi pertama, itu adalah kita buka dulu CMD kita. Pastikan kalian terkoneksi dengan internet ya teman-teman untuk menginstal modul ini. Pertama kita ketikkan pip install NumPy. Oke, jadi kita akan menggunakan modul NumPy dan juga modul OpenCV. Jadi kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang pip install OpenCV strip Python. Atau kalau biasanya saya memakainya OpenCV strip contrib strip Python seperti ini. Oke, ketika kita sudah menginstal dua modul tersebut, kita akan menuju ke script kita. Di sini saya memiliki sebuah file ya, namanya Spot the Difference, di mana itu terletak di dalam folder namanya Spot the Difference. Dan di sini sudah saya download gambar yang identik seperti ini ya. Nah, gambar ini saya dapatkan dari Google, jadi kita bisa search saja namanya Spot the Difference. Lalu ini ada gambar dari Wikipedia ya, kalian bisa unduh saja. Oke, apabila sudah kalian download gambar ini, tinggal kalian save saja nantinya. Kita akan kembali lagi ke file kita. Kita ketikkan import CV2. Jadi kita akan mengimport modul OpenCV-nya di sini. Sebentar saya perbesar. Ups, kebesaran. Oke, selanjutnya import NumPy as np. Oke. Kemudian kita save dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel namanya file, di mana kita akan memasukkan filenya tadi ya. Jadi kita tinggal rename. Nah, kita copy nih spot the difference.png. Oke, kita copy. Kemudian saya paste namanya di sini. Jadi spot underscore the underscore difference.png. Di sini saya tidak memakai R ya, karena dia kan sudah bersebelahan dengan file Python kita. Jadi gambarnya sudah bersebelahan dengan file Python kita cuma memasukkan seperti ini saja teman-teman. Spot underscore the underscore difference.png. Oke, selanjutnya img itu sama dengan kita akan membaca file gambar tadi menggunakan OpenCV. Jadi cv2.imread itu sama dengan filenya. Oke, selanjutnya kita akan membuat img1 itu sama dengan sebelum img1 kita lihat dulu shape-nya itu berapa. Jadi img.shape. Kita save, kita eksekusi. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Di sini ukuran tingginya itu 386. Tapi untuk lebarnya itu 700. Karena gambar kita itu kan jadi satu gambar ya, kita pengen pisahin ini. Jadi untuk memisahkannya kita perlu bagi jadi 2. Jadi 700 dibagi 2 itu sama dengan 350 ya teman-teman ya. Nah, disinilah kita akan memisahkan gambar yang di sini, blok sini, blok kiri, dan blok kanan. Dengan nama yang sebelah kiri adalah img1 dan yang sebelah kanan adalah img2. Oke. Nah, selanjutnya di sini berarti saya ketikkan img1 itu sama dengan img kurung kotak. Di sini 0.2 386. Jadi mulai tingginya itu keseluruhan 0 sampai 386, tapi untuk lebar yang pertama itu adalah 0.2 sampai 350. Oke. Nah, selanjutnya img2 itu sama dengan img kurung kotak lagi 0.2386 karena tingginya kita pengen keseluruhan, tapi untuk selanjutnya itu mulai dari 350 sampai dengan 700. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat img1 underscore ori itu sama dengan img1.copy. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita sudah punya backup-annya ya, img1.
Jadi saya copy, di bawahnya juga namanya adalah img2ori untuk img2.copy. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel di mana kita akan mengubah gambarnya itu menjadi hitam putih untuk yang img1 dan img2-nya saja. Jadi gray untuk img1 itu sama dengan cv2.cvt color. Nah, C-nya di sini gede ya teman-teman ya. Cuma C di tengahnya aja, sisanya kecil. Kemudian kita masukkan img1, cv2.color color underscore bgr2 gray. Jadi cv2 dot sisanya di sini semuanya huruf kapital. Oke, kita copy saja. Tapi di sini kita ganti menjadi img2 dan image-nya di sini adalah 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan bawaan dari OpenCV ya untuk melihat perbedaan gambarnya gitu ya berdasarkan warna pixelnya. Jadi saya akan membuat sebuah variabel namanya div itu sama dengan cv2 dot abs apps div buka kurung tutup kurung gray underscore image 1 img1 sorry dan gray underscore img2. Oke, nanti dari sini kita akan membangun thresholdnya gitu ya, underscore, threshold itu sama dengan cv2.threshold buka kurung tutup kurung thresh tunggu kok langsung ke thresnya, sorry, di sini harusnya div, kita masukin apa namanya rentangnya ya. Jadi saya ingin rentangnya itu yang terdeteksi adalah rentang mulai dari 20 sampai 255. Kenapa 255? Karena setiap gambar, setiap pixel dalam gambarnya itu akan ada dari rentang 0 sampai 255. Sedangkan perbedaan yang saya pengen kedeteksi itu rentangnya mulai dari 20 sampai 255. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau mengubah rentangnya, kita bisa mengubah di daerah sini saja. Oke. Nah, selanjutnya saya akan tambahin dengan cv2 dot trace underscore binary seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah, kita akan membuat konturnya. Jadi konturnya ini nanti gunanya adalah untuk ngasih yang kotak tadi, kotak apa namanya persegi ya teman-teman. Jadi untuk menampilkan di sini adalah yang beda nih gambarnya dikasih kotak persegi tadi. Nah, di sini kita akan mengetikkan contours. Ini variabel ya teman-teman ya. Contours underscore underscore itu sama dengan cv2.find contours buka kurung tutup kurung. Kita masukin variabel threshold cv2.rectangle underscore external seperti ini, retr underscore external, cv2 dot chain underscore approx underscore simple seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan namanya masking. Jadi mask sama dengan mask itu sama dengan np.zeros underscore like buka kurung tutup kurung img1. Jadi gunanya yang di sini variabel ini kita akan membuat gambar benar-benar hitam total sesuai dengan ukuran dari img1 ini, tapi nantinya kita akan melobangi ya, istilahnya melobangi si gambarnya ini berdasarkan image satunya. Jadi di sini lo letak gambar perbedaannya, jadi biar kita kelihatan nih seperti nggak ada ya, filenya sepertinya sudah saya matikan tadi. Jadi seperti yang sebelumnya tadi, kita akan kelihatan nih ini gambar yang berbeda dengan gambar lainnya, jadi benar-benar kelihatan tanpa kita harus ngeliat di gambarnya tadi dengan kotaknya. Jadi saya memberikan dua hasil, yang satu hasilnya tadi udah ada kotakan warnanya merah, tapi kadang kan terlalu sulit kalau gambarnya terlalu banyak. Satu lagi yang tadi warnanya hitam, tapi ada gambar aslinya di gambar hitam, atau kita lakukan namanya masking gitu ya. Oke, selanjutnya for contour in contours titik 2 x, y, w, h. Jadi posisi x, y
terus width-nya berapa atau lebar, dan height-nya ini artinya tinggi ya, itu sama dengan cv2.bounding rect, seperti ini. Ya, jadi B-nya kapital, R-nya kapital, sisanya huruf kecil. Bounding rectangle atau bounding rect dari si kontur. Selanjutnya kita akan ketikkan cv2.rectangle, rectangle, buka kurung tutup kurung, mas dari mas, koma, x, y, max, buka kurung tutup kurung, di sampingnya mas itu kita beri koma, buka kurung tutup kurung lagi, x, y, di sampingnya tutup kurung si x, y ini kita berikan koma lagi, buka kurung, x tambah w, y tambah h, kemudian koma. Nah, di sini warnanya adalah warna putih. Ya, warna putih artinya adalah 255, 255, 255. Ya, karena kita menerapkan gambar ya, istilahnya kalau warna RGB 000 itu kan hitam, tapi kalau 255, 255 itu berarti warnanya adalah putih. Oke, selanjutnya ukurannya adalah -1, yang artinya misalnya kita punya persegi. Perseginya itu kalau kita kasih ukurannya 1, ya berarti ketebalannya ya 1 piksel untuk di luarnya saja. Tapi kalau kita berikan -1, itu artinya misalnya nih saya punya segini ya, ngotakin tentang IMG1 sampai IMG2 nih, segini gitu kan. Kalau misalnya saya kasih -1, ya di sini dah semuanya nih akan diubah jadi warnanya putih gitu, ngeblok nih. Jadi IMG1, IMG2-nya nggak akan kelihatan. Nah, inilah gunanya nanti kita akan masking berdasarkan si gambar yang aslinya gitu. Oke, kita lanjutin dulu ya. Kemudian yang kedua adalah cv2.rectangle. Rectangle, buka kurung tutup kurung, img_ori dari si 1. Ya kan, ori 1 ya. img1_ori, img1_ori, koma, sama tadi ya, x, y, koma, x tambah w, y tambah h, koma. Nah, tapi di sini gambar perseginya, karena di dalam gambarnya persis, saya akan menggunakan warna merah. Jadi 0,0,255. Jadi OpenCV itu menerapkan urutan gambarnya itu menggunakan channelnya namanya BGR, bukan RGB. Jadi blue, green, sama red. Jadi di sini blue, ini green sama red. Karena rednya nilai 255, maka warnanya nanti akan menjadi merah. Kemudian untuk ketebalan si perseginya saya kasih 3 saja. Oke, nah selanjutnya saya akan melakukan namanya hasil underscore mask. Hasil maskingnya itu sama dengan cv2.bitwise underscore n, buka kurung tutup kurung, itu sama dengan si img1, maskingnya tadi. Ya, jadi kita akan mendapatkan hasil cv2.mshow untuk yang masking itu sama dengan hasil underscore mask, masking, hasil underscore mask. Kemudian cv2.weight key 0. Nah, di sini K-nya ini kapital ya teman-teman ya. cv2.weight gunanya saat tereksekusi gambarnya ini nggak akan langsung mati. Jadi biar yang looping terus atau istilahnya ngebuka terus ya gambarnya. Jadi kita save, kita eksekusi. Di sini katanya tidak punya contours. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Di sini C-nya itu harusnya kapital. Contours. Kita save, kita eksekusi. Katanya di sini nggak punya namanya. Oh ya, mohon maaf teman-teman. B-nya di sini kecil ya. Jadi bounding rectangle-nya saja, R-nya di sini yang gede. Kita save lagi, kita eksekusi. Nah, jadi hasil masking itu adalah seperti ini. Jadi awalnya saat kita melakukan yang namanya ini, mask sama dengan np.zeroSlike itu akan memberikan warna hitam total nih, semuanya hitam. Tapi saat kita melakukan kontur di sini yang pakai mask cv2.rectangle-nya si mask ini dengan warna putih, nah kita akan ngasih blok kosong gini. Lalu kita melakukan cv2.bitwise underscore n ini, yang kosong tadi, yang putih itu warnanya, itu akan kita isi dengan si img1-nya atau yang gambar orinya. Nah, sedangkan kita belum memunculkan
hasil satunya lagi ya, jadi hasil underscore semua itu sama dengan cv2.hconcat ya, jadi horizontal penggabungannya, buka kurung tutup kurung, kita masukin kurung kotak, kita ketikkan img1 underscore ori, img2 underscore ori. Kemudian cv2.imshow, tanda petik, saya masukkan misalnya hasil, hasil underscore semua. Kita save, kita eksekusi. Nah, begini ya teman-teman, kita akan mendapatkan hasil yang terdeteksi di sini. Agar terlihat lebih jelas, kita akan bisa melihatnya di bagian maskingnya. Jadi ini adalah img1 underscore ori, dan di sini adalah img2 underscore ori. Baik, sekian saja penjelasan saya untuk spot the difference menggunakan Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar channel saya dapat berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.